Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi bukanlah hanya semata slogan. Akan tetapi benar-benar sebuah komitmen untuk membangunnya. Seperti halnya komitmen yang sedang dibangun oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Grobogan yang saat ini melakukan studi tiru di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sahabat Poksa, langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama kita saat ini. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Bapak Haji Imron SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Poksa, podcast Kemenak Salatiga. Kabaripun Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah divaksin ya Bapak? Alhamdulillah sudah. Kalau itu kita bisa melepas ketiga ya. Sudah komplit. Kita bisa lepas masker Bapak. Terima kasih. Nah, Alhamdulillah Pak Haji Imron, begini Bapak, terkait dengan bisa dibilang nih Pak, Salatiga itu dengan Kabupaten Grobogan itu seperti saudara tua gitu. Karena sama-sama masuk di Ekskarisidenan Semarang. Ya, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi ketertarikan untuk datang di Salatiga? Tentu yang pertama, mengapa saya tertarik ya karena prestasinya. 2021 Kemenak Salatiga memperoleh predikat WBK. Padahal di 2021 kan Kanwil Kemenak Jateng itu mengutus lebih dari 15 satker. Tapi alhamdulillah sahabat kita yang ada di kota Salatiga berhasil. Itu yang menjadi menarik. Dan alhamdulillah yang kedua, kebetulan saya kenal betul sosok siapa Kang Taufik itu. Kepala kantor. Jadi sudah senior, sudah banyak makan asam garam, lebih-lebih di saat beliau tugas di Kanwil dan juga di Kemenak Kabupaten Semarang. Jadi itu semakin menjadikan saya randang cepat, randang entok berkat ini nanti. Kalau kita lambat-lambat nggak sesuai yang kita harapkan, bagaimana prestasi itu bisa berdampak di Kabupaten Grobogan begitu Mas. Bapak, sebelum kita berbincang jauh tentang Z ini Pak, bisa berbagi Pak, mungkin mengenai apa ya profilnya Bapak sekilas, mungkin hobinya apa, kemudian mungkin makanan favoritnya. Mungkin di Grobogan itu ada makanan favorit yang paling disukai Bapak. Siapa tahu ini sahabat-sahabat Poksa itu nanti suatu saat ketika berkunjung di Grobogan itu, ada makanan favorit nih di Grobogan yang juga kebetulan favoritnya Bapak gitu. Enggak? Salah satunya seperti itu Pak. Silakan diceritakan Pak. Iya, emang saya itu dilahirkan di desa. Dan banyak hal yang dilakukan harus menggunakan tenaga yang kuat. Mengapa? Karena kesehariannya itu berhadapan dengan pekerjaan yang ada di sawah. Kemudian pekerjaan yang ada kaitannya dengan sistem pengairan sawah. Jadi dibutuhkan tenaga yang fit, sehingga bagaimana saat itu masih masa-masa muda itu sampai sekarang mungkin ya, untuk menjaga stamina pada saat itu ya tentu hobi yang sangat menonjol itu di bidang olahraga Mas. Ya, jadi saat di SD, SMP itu olahraga menjadi satu favorit. Kemudian di tingkat SLTA dan saat pasca CPNS itu sedikit ada penguatan karena kebetulan bertugas di lingkungan yang suka olahraga di wilayah Kecamatan Todanan Kabupaten Blora itu kan juga terkenal itu. Nah, kalau kaitan dengan makanan sih sukanya kalau itu yang sifatnya biasa-biasa itu nasi pecel. Kebetulan
saya itu kalau pagi tidak ada unsur pedas-pedasnya itu tidak lahap kalau untuk makan. Ya itu. Jadi saya kalau pagi itu sukanya ya minta dibuatkan nasi pecel atau beli nasi pecel. Kebetulan selama saya tugas di kantor Kemenak Grobogan itu di depan itu ada semacam warung pecel yang pakai kendaraan roda 3 itu, sehingga kita sering beli di situ. Kalau jarang-jarang nyantapnya itu, kalau suka ya sate. Sate. Tapi kalau di Grobogan memang di sana makanan favoritnya juga banyak sekali ya Mas ya. Tapi kalau menurut saya ya tadi nasi pecel, iwak kali. Baik Pak Imron, seberapa penting sih Bapak membangun komitmen WBK ini Pak? WBK-nya sejauh mana ya? Ya. Ukurannya bukan diukur oleh angka, tetapi diukur oleh perilaku. Jadi kalau menurut saya, pembangunan zona integritas itu mendorong aparatur sipil negara itu pada frame memberi pelayanan. Jadi justru tidak meminta dilayani. Bagaimana supaya kita bisa memberi pelayanan kepada masyarakat yang puas? Tentu pelayanan yang efektif dan efisien. Cepat, tepat. Tuh. Dan ciri khusus pembangunan zona integritas itu tentu di sana tidak ada semacam peluang-peluang untuk bargaining itu. Jadi kalau sudah memindset seluruh aparat itu bersama-sama membangun zona integritas, tentu harapannya ya mereka harus siap menjadi seorang pengabdi dan siap bekerja sesuai dengan regulasi, dan dikuatkan tata kelola kinerja itu dengan SOP. Jadi itu sudah menjadi panduan seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Agama, khususnya di Grobogan. Itu. Terus apa Pak upaya-upaya yang sudah dilakukan Pak di Kemenak Kabupaten Grobogan? Upaya-upaya yang sudah kita lakukan tentu diantaranya adalah sosialisasi baik langsung ataupun tidak langsung. Langsungnya kita sudah banyak memasang banner-banner sosialisasi terkait bagaimana kinerja agar supaya tidak mendatangkan pelayanan yang berperspektif pada hal-hal yang tidak bagus. Itu. Terus yang kedua, kita sudah membuka media agar informasi-informasi baik itu dari dalam maupun dari luar itu mudah kita akses. Itu juga sudah ada semacam IG-nya juga sudah ada, termasuk WA sudah ada, nomor telepon sudah ada, dan kita sudah kita siapkan untuk bagaimana membangun sebuah kinerja yang terbuka, transparan, sehingga apa yang dikehendaki oleh pimpinan kita untuk optimalisasi pelayanan publik itu bisa terwujud. Dan seandainya ada kendala di daerah atau di lapangan, itu segera bisa kita akses melalui media-media yang sudah kita siapkan itu. Tadi disebutkan kendala-kendala Pak, mungkin ada sejauh ini Pak, kendala apa yang sudah dihadapi Pak? Atau yang sudah terjadi, itu kendalanya bagaimana? Kendala yang utama itu adalah bagaimana pemahaman seluruh aparatur sipil negara terkait zona integritas itu belum nampak kebersamaannya. Ini. Kemudian yang kedua, karena belum memahami sebenarnya makhluk
pembangunan ZI itu seperti apa sih. Maka agar ada pemahaman yang sama, saya perintahkan pada Pak Kasubag selaku tim koordinator segera lakukan studi tiru supaya mindsetnya itu segera diketahui, dipahami, sehingga mudah untuk menggerakkan agar di masa-masa yang akan datang kita bisa mengikuti satker-satker yang lain yang bisa menjadi proyek pilot satker menuju WBK, khususnya biar seperti Kota Salatiga yang sudah mendapat predikat satker WBK. Nah, itu. Kalau boleh tahu nih Pak, role model seperti apa Pak yang Bapak tunjukkan kepada jajarannya untuk membangun WBK ini? Yang jelas ya, rule yang akan kita inginkan itu pemahaman yang sederhana, tetapi konten dari pemahaman itu cakupannya mencakup apa yang sebenarnya dikehendaki konten dari pembangunan zona integritas yang sesungguhnya gitu. Jadi dengan bahasa yang sederhana, lugas, tetapi mudah dicerna supaya tidak menimbulkan persepsi yang beda gitu. Lalu tadi Pak, sebagaimana sudah dipaparkan tadi di aula, itu mungkin ada inovasi-inovasi apa Pak yang bisa dikembangkan di Kabupaten Grobogan? Tentu untuk menjadi elemen terpenting juga dalam penilaian ZI adanya inovasi. Ini sejak awal saya masuk di Kabupaten Grobogan di tahun 2021 sudah saya perintahkan seluruh seksi atau unit kerja untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi atau optimalisasi terkait dengan tusi dari masing-masing seksi itu, termasuk di dalamnya kaitan dengan pemberkasan TPG baik di Penmat maupun di PAIS itu tidak harus berbondong-bondong ke kantor, karena itu selain mengganggu tusi mereka kemudian menumpuknya berkas di sana, maka cukup ada di daerah, sedangkan yang disampaikan ke Penmat maupun ke PAIS cukup file melalui Google Form saja. Tuh, termasuk di dalamnya di Bimas Islam itu juga bagaimana membangun komitmen teman-teman terutama penyuluh non PNS, bagaimana agar setara dalam melaksanakan tugas itu dengan penyuluh PNS, ya juga di backup laporan kinerja itu juga dengan sistem Google Form itu. Nih. Kalau ini Pak, di Kota Salatiga itu ada inovasi yang mengusung program moderasi beragama seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala Kantor Kota Salatiga, yang kebetulan nih Salatiga juga kota tertoleran ya di Indonesia. Nah, apakah dalam ini di Grobogan juga akan mengusul hal yang sama atau ada karakteristik tersendiri yang akan diangkat gitu, untuk inovasi? Oke, jadi semenjak saya bertugas di sana, kita komunikasikan dengan KUB maupun FKUB, terutama saya ingin tahu sejauh mana kehidupan beragama di wilayah Kabupaten Grobogan. Ternyata kesimpulannya berbagai dokumen yang ada belum ada semacam aduan terkait dengan kegiatan keagamaan di masing-masing agama, sehingga di situ kami menyimpulkan bahwa kehidupan keberagamaan di sana dalam situasi kondusif, sehingga kami belum semacam tertarik bagaimana untuk
membangun sebuah komunikasi dengan berbagai pemuka agama agar kehidupan kerukunan umat beragamanya semakin bagus. Ya. Lah, kaitan dengan bagaimana hal yang bisa dilakukan bisa menopang dengan penilaian zona integritas ini tentu bermula dari pengalaman studi tiru ini juga akan kita kembangkan sesuai dengan sumber daya yang ada di sana bersama dengan FKUB, bagaimana kita bisa membuat semacam wujud nyata moderasi beragama di situ benar-benar eksis dan benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Baik Bapak, untuk menuju ke WBK nih Pak, ini kita kan butuh juga responden gitu. Jadi responden itu menentukan pula keberhasilan untuk membangun WBK. Nah, strategi apa nih Pak yang sudah dilakukan untuk membangun komitmen zona integritas nih dengan responden di Grobogan? Ya, kemarin di Grobogan di saat kita mau upload data atau eviden di 2021 ya, bagaimana untuk melihat pelayanan di Kementerian Agama Grobogan di publik. Kemarin kita coba di seksi Penma untuk men-share observasi melalui Google Form yang kita berikan kepada keluarga besar pendidikan madrasah. Ya, itu dalam upaya ada satu dokumen eviden yang membuktikan bahwa pelayanan yang ada di Kementerian Agama khususnya di seksi Penma itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau toh itu ada masukan yang belum sesuai yang kita harapkan, tentu itu menjadi progres ke depan bagaimana kita untuk memperbaiki kinerja di layanan di madrasah itu. Kalau inovasi layanan Pak yang sudah dimiliki Kemenak Kabupaten Grobogan, mungkin ada inovasi-inovasi apa terkait dengan layanannya gitu? Kalau sementara ya tentu kalau dari sisi layanan administrasi sudah PTSP ya sejak 2020. Nih. Kemudian yang kedua juga bagaimana untuk percepatan sebuah pelayanan itu di salah satu seksi itu juga sudah ada semacam percepatan terutama dalam hal kaitan dengan pemberian rekomendasi. Kalau rekomendasi itu sesuatu yang tidak terlalu signifikan berdampak pada proses kedepannya, tapi kalau sudah berupa izin operasional kita belum berani untuk menuju satu sistem online yang berupa inovasi itu. Lalu Pak, masyarakat yang datang di Kemenak Kabupaten Grobogan mungkin di layan PTSP-nya itu sejauh mana Pak tingkat kepuasan masyarakat ini kan bisa kita lihat nih di PTSP itu kan pelayanan bagaimana mungkin ada masyarakat yang memberikan rasa puas atau mungkin tidak puas dan lain sebagainya kan. Nah, ini masyarakat bagaimana Pak? Jadi namanya pelayanan publik itu kan inginnya cepat, tetapi terkadang kita terbentur pada SOP, terbentur pada situasi kerja, dan itu kita maklumi. Namanya pelayanan itu kan maunya dia kan nek iso yo dek sak nyet. Nek iso iku yo saurunge proposal mlebu kuwi rekomendasi kudu wis dadi. Akuntabilitas kinerja kita seperti apa kalau hal itu terjadi? Gitu. Dan apakah sistem itu tidak bisa dilaksanakan? Bisa dalam porsi-porsi tertentu. Satu contoh dalam hal rekomendasi. Nun sewu, kalau kita sudah berbicara tentang publik itu kan berarti kita juga harus moving siapa yang minta
dilayani. Dan sejauh mana kepentingan kebutuhan pelayanan itu normal atau tidak normal, standar atau tidak standar, atau perlu akselerasi. Nah, ini terkadang kita juga apa ya istilahnya itu, ketemu persoalan seperti itu. Betul. Nah, bagaimana akhirnya ya agar semua proses itu tidak menyalahi SOP ya kita punya kebijakan. Yang penting ada dokumen, permohonan rekomendasi. Terus yang kedua syaratnya juga harus terpenuhi. Kita proses, setelah proses itu berlangsung sambil SOP pelayanan administrasi melalui PTSB jalan, begitu nanti sini masuk meja saya, kemungkinan rekomendasi sudah siap. Karena itu leg spesialis, katakan karena kebutuhan mendesak atau apalah namanya masyarakat, terkadang juga nun sewu, tidak kita pungkiri lah, tentang masyarakat itu ada protes dengan cara sikap, ada cara kata-kata, bahkan ya kata-kata ya perbuatan lah. Kita sebagai pelayan juga harus arif dan bijaksana. Walaupun sudah kita mulai assalamualaikum, apa yang dapat kita bantu, bagaimana. Itu kalau sudah menyangkut kepentingan kok tidak sesuai dengan yang diharapkan, mereka juga akan bereaksi sesuai dengan yang di situ. Tapi kita sudah punya frame kebijakan leg spesialis kalau hal-hal yang terkait dengan rekomendasi. Tapi kalau sudah menyangkut terkait dengan izin, kita tetap harus SOP. Kita tidak mau beresiko. Harapan Bapak nih setelah melakukan studi turu di Kemenag Kota Salatiga ini? Harapan saya ikatan lahir batin Kemenag Kota Salatiga dengan Gerobokan semakin lengket. Yang ketiga, pasukan tim PMPZI Kabupaten Gerobokan harus terinspirasi dan harus segera kerja dan harus segera membuktikan. Karena studi tiru ini tidak hanya main-main, tetapi harus dimainkan sebagai peran penting, sebagai pemantik bagaimana semangat teman-teman ada di sana setelah tahu apa yang ada di Kota Salatiga. Ini yang penting itu, Mas. Terakhir Bapak mungkin bisa memberikan closing statement kepada pemirsa Poksa. Ya, jadi saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gerobokan terutama mengucapkan terima kasih atas penyambutan dengan penuh inovasi dan inspirasi, termasuk di dalamnya tadi yel-yel yang di halaman tadi itu sesuatu yang menarik dan perlu untuk ditiru karena itu memberikan semangat. Kemudian yang kedua, apa yang sudah disampaikan Pak Kepala Kantor bersama timnya terkait dengan bagaimana membangun zona integritas itu menjadi bekal yang kuat agar teman-teman yang ada di Gerobokan itu semakin semangat, kuat, dan hebat. Syukur nanti bisa melebihi prestasi Kota Salatiga. Kalau memang belum, ya wa'azam wa tawakal Allah. Yang penting kita tetap berfastabiqul khairat menuju Satker WIBK. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Poksa Podcast Kemenag Salatiga. Besar harapan kami Bapak bisa bergabung di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih Bapak. Baik sahabat Poksa, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Imron SAG MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gerobokan. Saksikan terus program kami, Podcast Kemenag Salatiga, di kanal YouTube Kemenag Salatiga tentunya. WIBK memang beda, dari Salatiga untuk Indonesia, Poksa hadir untuk Anda. Saya Alim Prabowo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.